Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 36. Mendengar teriakan Manyar Sewu yang berbicara tanpa pembungkus, mau tak mau mereka tertawa gelak, meskipun banyak di antaranya tidak menyetujui. Pangeran Bumi Gede bersikap tenang. Ia seolah-olah telah menduga akan mendapatkan teguran demikian. Dengan senyum ia berkata seraya membungkuk. "Ah, mana berani kami memimpikan membangun sebuah kerajaan baru di siang hari bolong? Lagi pula, apakah benar tuan-tuan yang hadir ini bangsa perampok dan penggarong?" Sekalipun kata-kata Pangeran Bumi Gede diucapkan dengan nada halus, tajamnya tak kurang dari tajam sebilah belati. Seketika itu juga, rasa harga diri yang lain bangun serentak. Tak mau mereka digolongkan sebangsa perampok atau penggarong. Itulah sebabnya, pandang mereka lantas saja melototi si sembrono, Manyar Sewu. Tetapi Pangeran Bumi Gede segera mengambil sikap bijaksana. Dengan meneguk cawan minuman keras, ia berkata, "Tuan-tuan, marilah kita kuras habis minuman yang telah disediakan tuan rumah. Apabila tuan-tuan setuju, kami akan meneruskan berbicara." "Berbicaralah. Berbicaralah," terdengar suara anjuran serentak. Mata Pangeran Bumi Gede berkilat-kilat. Yakinlah dia, bahwa semua yang hadir ada pada pihaknya. Asal saja dia bisa membawa diri tak usah diragukan hasilnya. Tenaga mereka bisa diharapkan sepenuh-penuhnya. Maka dengan hati-hati ia berkata, "Tuan-tuan, maafkan kami apabila ada kesan kata-kata kami seolah-olah kami hendak memimpikan membangun sebuah kerajaan baru. Sebenarnya bukan itu maksud kami." "Berbicaralah sebebas-bebas Paduka," teriak Cocak Hijau, "tadi Paduka hendak membeberkan rahasia penting mengenai negara." "Nah, kami belum mendengar." Pangeran Bumi Gede tersenyum. Kemudian mulai, 250 tahun yang lalu, lahirlah seorang perwira muda bernama Sutawijaya. Konon dikabarkan, dia adalah anak Lembu Peteng, Sultan Hadiwijaya yang dipungut sebagai anak angkat Ki Ageng Pemanahan. Dia seorang manusia lumrah yang tak beda sekelumit pun dengan kita semua. Hanya saja, di kemudian hari dialah pendiri kerajaan Mataram. Lantas saja dia terkenal dengan gelar Panembahan Senopati. Seluruh dunia memuji kegagahannya. Sepak terjangnya mengagumkan. Apa yang dijangkau tak pernah gagal. Bintangnya terus menanjak dan menanjak amat cerah. "Tuan-tuan, inilah soal yang hendak kami kemukakan. Apakah dia mempunyai rahasia besar yang patut kita bicarakan?" kata Manyar Sewu memotong. "Tergantung kepada cara berpikir tuan-tuan sekalian," jawab Pangeran Bumi Gede cepat. "Baiklah kami kemukakan beberapa soal. Seperti kata sejarah sendiri, dia mula-mula dikenal sebagai seorang pemuda tak guna, penakut dan keperempuan-perempuan. Ketika dia dipilih menjadi jago kerajaan Pajang untuk memusnahkan Arya Penangsang, sekujur badannya gemetaran. Bahkan dikabarkan, dia sampai menangis. Tetapi karena anjuran Ki Ageng Pemanahan, tugas itu dilakukan juga. Demikianlah, maka dia memperoleh hadiah sebatang tombak sakti bernama Kiai Pleret. Dan dengan Kiai Pleret itulah, dia berhasil membunuh Arya Penangsang yang sakti dan tangguh. Tuan-tuan, itulah tataran mula-mula dia dikenal sejarah. Dia dilantik menjadi hamba kerajaan dengan gelar Raden Ngabehi Lor Ing Pasar. Kemudian bersahabat dengan putra mahkota Pangeran Benowo. Berontak melawan Sultan Hadiwijaya dan akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Mataram yang tak terkalahkan. Tuan-tuan, apakah tuan-tuan tak merasakan sesuatu yang ganjil?" "Ganjil," mereka mengulang sepatah kata itu hampir berbareng. Kemudian mereka saling memandang dengan kepala menebak-nebak. "Iya, ganjil. Benar-benar ganjil." Pangeran Bumi Gede menguatkan. Kemudian memberi keterangan, "Marilah kita periksa lagi lebih cermat." Sutawijaya mula-mula dikenal sebagai seorang pemuda tiada guna. Menurut pantas, jangan lagi dia. Sekalipun Sultan Hadiwijaya sendiri takkan ungkulan bertanding melawan Arya Penangsang. Mengapa si bocah ingusan mendadak bisa menang perang? Menurut sejarah, Arya Penangsang mati berdiri kena tusuk tombak Kiai Pleret, sahut Manyar Sewu. "Benar. Tetapi apakah tumbangnya Arya Penangsang karena semata-mata oleh tuahnya tombak Kiai Pleret? Apabila tombak Kiai Pleret benar-benar dapat mengatasi ketangguhan Arya Penangsang, mengapa Sultan Hadiwijaya tidak turun tangan sendiri? Baiklah, andai kata Sultan Hadiwijaya emoh turun tangan sendiri berhubung dengan kedudukannya,
pastilah orang-orang sakti di Pajang bisa diminta bantuannya meminjam tenaga. Persoalan ini belum pernah terlintas dalam benak mereka, sehingga mereka jadi terhenyak. Lantas saja mereka sibuk menduga-duga hendak mengungkap teka-teki itu. Akhirnya Cocak Hijau berkata nyaring. Barangkali Sutawijaya adalah satu-satunya orang sakti kala itu. Heh, Cocak Hijau. Bukankah tadi sudah dikatakan, kalau Sutawijaya adalah seorang pemuda yang mula-mula dikenal tidak memiliki suatu keistimewaan sedikit pun, Damprat Manyarsewu. Dia seorang pemuda tak berguna, kau dengar. Di Damprat demikian, Cocak Hijau jadi kelabakan. Segera ia berpaling kepada Pangeran Bumi Gede. Kemudian berkata, baiklah, mari kita akui, bahwa Sutawijaya seorang sakti. Tetapi apakah Sultan Hadiwijaya yang terkenal dengan nama Jaka Tingkir di waktu mudanya, kurang sakti? Seperti tuan-tuan ketahui, dia pernah ditusuk keris setan kobar. Tetapi baru saja, ujung keris setan kobar hendak menyentuh tubuhnya, mendadak saja si penusuk jatuh terkapar di tanah. Apakah Ki Ageng Pemanahan kurang sakti? Apakah Ki Jurumartani kurang sakti? Mereka adalah tokoh-tokoh sakti pada zaman itu. Sebaliknya kesaktian Arya Penangsang sesungguhnya tidak terlawan. Bahkan mertuanya, Sunan Kudus segan pula kepadanya, ia berhenti mengesankan. Tuan-tuan yang hadir di sini, bukan pula orang-orang sembarangan. Taruh kata, tuan-tuan hidup pada zaman itu. Kemudian salah seorang di antara tuan-tuan kami beri tombak Kiai Pleret, sebagai senjata pamungkas, melawan Arya Penangsang. Sudahkah tuan-tuan akan bisa menang? Apakah tombak Kiai Pleret sudah bisa dibuat pegangan teguh? Tuan-tuan minta bantuan 100.000 prajurit? Baiklah, kami berikan. Tetapi, andai kata hancurnya Arya Penangsang bisa ditentukan oleh jumlah prajurit, tentulah Sultan Hadiwijaya sudah pula mengambil tindakan demikian. Orang-orang jadi tegang. Mereka dipaksa berpikir keras. Titisari yang berada di atas atap, ikut pula mencoba memecahkan teka-teki itu. Bahwa Sutawijaya seorang sakti. Tetapi apakah Sultan Hadiwijaya yang terkenal dengan nama Jaka Tingkir di waktu mudanya, kurang sakti? Tentang permusuhan antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang, sudah lama ia mengenal dari tutur kata sejarah. Ayahnya sering memperbincangkan keperkasaan Arya Penangsang dengan kuda hitamnya bernama Gagak Rimang. Kedua tokoh itu memiliki keistimewaan-keistimewaannya sendiri. Kerap kali mereka bentrok dan saling berbenturan. Masing-masing memiliki pusaka sakti. Pusaka Arya Penangsang berwujud sebilah tombak bernama Kiai Pleret. Arya Penangsang pernah mencoba membunuh Sultan Hadiwijaya dengan keris setan kobar, tetapi gagal. Keris setan kobar yang pernah menghisap darah Sunan Prawoto, Pangeran Hadiri dan beberapa tokoh kerajaan Bintara, ternyata tak mampu membunuh Sultan Hadiwijaya. Sebaliknya, sudah semenjak lama Sultan Hadiwijaya berusaha menyingkirkan lawannya dari percaturan dunia. Usaha ini pun sia-sia belaka. Andai kata tombak Kiai Pleret benar-benar merupakan senjata mutlak pemusnah kesaktian Arya Penangsang, mestinya Sultan Hadiwijaya sudah lama menyingkirkan lawannya. Mengapa mesti menunggu lahirnya seorang pemuda bernama Sutawijaya? Mengapa Sutawijaya akhirnya berhasil membunuh Arya Penangsang dengan tombak itu? Sesungguhnya, peristiwa tersebut merupakan teka-teki besar. Dengan diketengahkan persoalan itu oleh Pangeran Bumi Gede, lantas saja jadi menarik hati. Tuan-tuan, kata Pangeran Bumi Gede lagi. Pernahkah tuan-tuan mendengar dongeng pertemuan ajaib antara Sutawijaya dengan seorang aneh pada malam hari menjelang pertempuran yang menentukan? Sudah tentu dongeng ini tidak pernah tertulis dalam sejarah. Sebab baik si penulis sejarah, maupun Sutawijaya sendiri merahasiakan peristiwa pertemuan itu sebagai sesuatu hal yang dirahasiakan demi keselamatan negara. Orang-orang menegakkan kepala dengan berdiam diri. Mereka menajamkan pendengaran dan berusaha duduk tenang-tenang, agar tidak mengganggu pengucapan Pangeran Bumi Gede. Itulah sebabnya ruang kadipaten jadi sunyi tegang. Titisari yang berada di atas mengendapkan diri. Hati-hati ia menguasai pernapasannya agar bebas dari pengamatan pendengaran mereka. Maklum, sedikit ia berkutik pastilah mereka akan mengetahui kehadirannya di tengah kesunyian demikian. Malam menjelang pertempuran yang menentukan itu, diam-diam Sutawijaya keluar dari perkemahan. Pangeran Bumi Gede mulai bercerita. Ia bermaksud hendak minggat. Ya, bagaimana dia mampu melawan kesaktian Arya Penangsang? Sedangkan para wali sendiri tidak ada yang berani menyanggupkan diri. Ketika itu, bulan tidak ada di langit.
Malam jadi gelap gulita. Mendadak saja, dia dihampiri oleh sesosok bayangan serba hitam. Perawakan bayangan itu tinggi besar, tegap perkasa dan tangguh. Ia memberikan 3 buah pusaka dengan berdiam diri. Kemudian membisiki sesuatu. Apakah yang dibisikkan? Tidak ada seorang pun yang pernah hidup di dunia ini mengetahui bunyinya. Saat Sutawijaya bertanya siapakah dia, bayangan itu menjawab, "Aku adalah Semono." Bayangan itu lantas melesat dan lenyap begitu saja seperti tertelan kabut. "Semono?" Mereka berteriak hampir berbareng. "Ya, Semono." "Siapakah Semono itu?" Manyarseu mendesak dengan bernafsu. Pangeran Bumi Gede menaikkan pundak sambil menjawab, "Bagaimana aku harus meneruskan? Orang yang hidup sezaman dengan Sutawijaya, tak mampu pula mengabarkan." Di kemudian hari orang hanya mengenal nama Semono itu sebagai Pangeran Ganggeng atau Pangeran Semono, karena tahta kerajaannya berada di negara Mono. Tetapi Pangeran Semono hidup pada zaman ribuan tahun yang lalu. Meskipun demikian orang tidak menyaksikan. Kenapa? Karena ketiga pusaka yang diberikan kepada Sutawijaya itu cukup menjadi saksi. Pusaka apakah itu? Manyarseu kian bernafsu. Yang sebuah berwujud jaring, bernama Jaka Korowelang. Yang kedua sebuah bende. Kelak terkenal dengan nama Bende Mataram. Dan yang ketiga sebilah keris, bernama Tunggul Manik. Dengan bersenjata ketiga buah pusaka itulah, Sutawijaya bisa merajai seluruh kepulauan Nusantara. Kelak ketiga pusaka itu diberikan kepada cucunya, Sultan Agung. Tapi sayang, pada pertengahan usia Sultan Agung, mendadak saja ketiga pusaka itu musnah tak keruan beradanya. Orang-orang yang mendengar kisah itu jadi ikut kecewa dan menyesali. Tentang asal mula ketiga pusaka itu dan nama Semono, pernah kudengar dongengnya. Pangeran Bumi Gede meneruskan. Begini, ribuan tahun yang lalu hiduplah seorang pangeran bernama Jayakusuma. Dia adalah adik kandung seorang raja yang memerintah negeri Jawa Timur. Sebagai seorang pangeran, dia berkewajiban menghadap raja sekali seminggu. Ini suatu tanda bahwa dia tetap berbakti terhadap raja dan negara. Mula-mula kewajiban itu dipenuhi. Tetapi kemudian terjadilah suatu perubahan. Sudah hampir 1 tahun lamanya, dia mangkir. Raja jadi keheran-heranan. Segera dikirimlah suatu utusan untuk menyelidiki. Ternyata Pangeran Jayakusuma sakit hati terhadap raja. Apakah yang menyebabkan Paduka sakit hati? Utusan raja minta penjelasan. Apakah raja kurang menaruh perhatian terhadap Paduka? Mula-mula Pangeran Jayakusuma enggan menceritakan. Tetapi setelah didesak berulang kali, akhirnya dia menerangkan sebab musababnya. Sudah semenjak lama dia menaruh cinta kepada bibinya sendiri bernama Endang Retno Dian Sulasniwati. Cintanya berbalas juga. Hanya sayang, putri itu adalah bibinya sendiri. Baik dia jadi bersedih hati. Kesedihan hatinya memuncak, ketika bibinya itu dipinang oleh putra Batara Loano, Sang Anden Loano. Kakaknya meluluskan. Dan semenjak itu Endang Retno Dian Sulasniwati dikawinkan dengan Anden Loano dan dibawa pulang ke negeri Loano, sebelah utara Purworejo. Karena sakit hati, Pangeran Jayakusuma mencari alasan untuk menyesali sikap kakaknya. Ia mencari kegemaran lain sebagai perintang hati. Pada suatu hari ia mendapat seekor burung gemak, nama burung seperti anak ayam, dan semenjak itu, sibuklah dia memelihara burungnya. Itulah sebabnya, tak dapat lagi ia memenuhi kewajiban. Demikianlah, ketika penjelasan Pangeran Jayakusuma dihadapkan kepada raja, segera ia dipanggil. Raja merasa diri terhina. Masa harga seorang raja jauh lebih rendah daripada seekor burung gemak. Pangeran Jayakusuma berkata, kalau burung gemaknya itu bukanlah sembarang burung. Pernah suatu kali diadu bertanding melawan seekor harimau. Harimau itu mati di patuknya. Raja kian marah. Dengan serta-merta, ia menjatuhkan hukuman. Ketika mendengar penjelasan lagi tentang pekerti Pangeran Jayakusuma yang menaruh hati kepada bibinya, kemarahan raja tak terkendalikan lagi. Pangeran Jayakusuma diusir dari negeri. Dengan membawa burung gemaknya, Pangeran Jayakusuma meninggalkan negeri. Adiknya perempuan bernama Dewi Kusumaningsih yang amat kasih padanya, ikut menyertai kemana perginya. Demikianlah, maka mereka berdua merantau tanpa tujuan. Sepanjang jalan mereka bertapa agar mendapat kesaktian-kesaktian ajaib. Mereka berhasil pula menciptakan berbagai ragam tata berkelahi.
Dan sebagai sendi pencaharian hidupnya, Pangeran Jayakusuma mempersabungkan burung gemaknya yang tak terkalahkan. Pada suatu hari sampailah mereka di sebelah selatan Bukit Jambu. Hari sangatlah terik dan sudah beberapa hari mereka tak melihat dusun dan pedesaan. Makan dan minumnya jadi tak teratur. Bagi Pangeran Jayakusuma, penderitaan itu tidak mengusik hatinya. Maklumlah, dia sadar akan arti kepergiannya. Sebaliknya bagi Dewi Kusumaningsih, benar-benar merupakan siksaan lahir batin. Karena menanggung haus tak tertahankan lagi, Dewi Kusumaningsih jatuh tersimpuh di atas bumi. Pangeran Jayakusuma segera melesat hendak berusaha menemukan sebuah dusun. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Dengan bersusah hati, kembalilah dia mendapatkan adiknya. Kemudian, untung-untungan, ia mencabut keris pusakanya bernama Panu Biru dan ditancapkan ke tanah. Tatkala ditarik, sekonyong-konyong menyemburlah sebuah mata air menanjak tinggi ke udara. Oleh rasa terharu, ia meloncat-loncat gembira, sambil berseru, "Dewi! Dewi! Hidup! Hidup!" Adiknya segera diteguki air, lantas dia sendiri. Alangkah segar dan nikmat. Karena besarnya rasa terima kasih, ia lantas berkata, "Adikku, apabila di kemudian hari tempat ini menjadi sebuah dusun atau desa, aku memberinya nama, Banyu Urip, sebelah utara Purworejo." Demikianlah, semenjak itu berdirilah sebuah desa bernama Banyu Urip. Pangeran Jayakusuma sendiri bermukim di bawah rindang 5 batang pohon jati. Kelak diberi nama, Jati Pandowo, Pandawa 5. Pada suatu hari ia mendengar kabar, bahwa tempat beradanya bibinya, Endang Retno Dian Sulasniwati, tak jauh dari padepokannya, tempat pertapaan. Bibinya ternyata masih setia padanya. Meskipun ia telah dikawin sang perwira Anden Loano, tetap saja ia menolak untuk hidup sebagai suami istri. Berita itu sudah barang tentu menggembirakan dan mengharukan Pangeran Jayakusuma. Segera ia mau berangkat menjenguk Loano. Sayang, adiknya, Dewi Kusumaningsih, selalu saja ingin menyertai. Maka dicarilah akal untuk membebaskan diri. Ia menemui seorang sakti bernama Kiai Mangwuyu. Ditantangnya bersabung dengan pertaruhan adiknya perempuan. Kiai Mangwuyu menyanggupi, dengan kesaktiannya ia mencipta seekor burung gemak dari palu besi. Sebaliknya, Pangeran Jayakusuma tidak bersungguh-sungguh hendak mencari kemenangan. Dalam hati ia berdoa, mudah-mudahan burung gemaknya dapat dikalahkan. Dengan demikian ia akan menyerahkan adik perempuannya dengan terhormat. Harapannya terkabul. Burung gemaknya yang bernama Kebrok dapat dikalahkan. Dengan demikian, Dewi Kusumaningsih diserahkan kepada Kiai Mangwuyu sebagai istrinya. Setelah berhasil menyerahkan adiknya kepada seorang terhormat, berangkatlah dia ke Loano. Ia berhasil menemui kekasihnya dan bercumbu rayu layaknya sepasang suami istri. Permainan itu dilakukannya pada setiap malam. Ketika matahari mulai muncul di timur, cepat-cepat ia meninggalkan Loano dan berangkat pulang ke Jati Pandowo. Tetapi lambat laun, sang perwira Anden Loano mengetahui permainan itu. Pada suatu malam Pangeran Jayakusuma dihadang. Dan timbullah suatu pertarungan seru. Anden Loano tak dapat menandingi kesaktiannya. Segera ia lari ke Gunung Gede mengadu kepada ayahnya. Ayahnya yang bernama Ki Buyut Singgela mencoba-coba mengadu kesaktian. Dia pun tak dapat ungkulan. Karena sedih, ia menceburkan diri ke dalam sungai. Niatnya hendak mati, daripada menanggung malu dan hina. Tetapi arus sungai membawa dia tersangkut pada boro, keranjang penangkap ikan yang dipasang di malam hari, Kiai Bodo. Ketika telah diketahui soalnya, Kiai Bodo membawanya menghadap kepada Kiai Ganggeng. Dan Kiai Ganggeng membawanya pula menghadap seorang pangeran yang bertahta di Semono. Mereka minta pertolongan. Pangeran Semono berkenan menolongnya. Tetapi dia hanya mengirimkan salah seorang abdinya bernama Lawa Ijo, yang diberinya sebilah keris bernama Carang Gesing. Keris inilah yang kelak disebut orang keris Kiai Tunggul Manik. Di samping itu masih ada pula 2 pusaka lainnya, yakni Jala Koruelang dan Bende Mataram. Pertarungan antara Mapatih Lawa Hijau dan Pangeran Jayakusuma berlangsung sangat sengitnya. Kedua-duanya sakti dan tidak ada yang kalah atau menang. Mereka bertempur sampai 7 hari 7 malam lamanya. Pada hari ke-8, Mapatih Lawa Hijau terpaksa mengeluarkan ketiga pusakanya. Ketika Pangeran Jayakusuma melihat ketiga pusaka itu, keluarlah keringat dinginnya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melarikan diri.
Ia merubah diri menjadi seekor kelabang. Tetapi Lawah Hijau segera pula merubah diri menjadi seekor laba-laba raksasa. Sudah barang tentu Pangeran Jayakusuma heran dan terkejut. Sama sekali tak diduganya, kalau lawannya sangat sakti. Cepat ia merubah diri pula menjadi seekor tikus. Mapatih Lawah Hijau merubah diri menjadi seekor kucing. Melihat kesigapan lawan, gugup ia melarikan diri dan bersembunyi di dalam kendi Pratala, kendi air minum dari tanah. Mapatih Lawah Hijau segera menutup kendi itu rapat-rapat. Setelah itu, ia membawa tawanannya pulang menemui Kiai Ganggeng, Kiai Buyut Singgela dan Kiai Bodo. Kiai Buyut sangat bergembira. Dengan menyatakan terima kasih, ia pulang ke Gunung Gede dan menyerahkan soal itu kepada Kiai Ganggeng. Kiai Ganggeng minta penjelasan kepada Mapatih Lawah Hijau cara dia menaklukkan Pangeran Jayakusuma. Mapatih Lawah Hijau memperlihatkan ketiga pusakanya. Kiai Ganggeng kemudian mengambil keris pusaka Caranggesing. Ia berniat hendak mencoba kesaktian Pangeran Jayakusuma. Syukur bisa membunuhnya. Dengan demikian ia akan memperoleh nama dan jasa. Tetapi Mapatih Lawah Hijau memperingatkan kalau Pangeran Semono tidak mengizinkan membunuh Pangeran Jayakusuma. Sayang, Kiai Ganggeng tidak mendengarkan. Dengan dada menyala-nyala, ia membanting kendi Pratala. Seketika itu juga, Pangeran Jayakusuma berdiri seperti batu karang di hadapannya. Kedua ksatria itu lantas saja bertarung gesing. Dan Pangeran Jayakusuma bersenjata keris kerajaan Majapahit, Kiai Panubiru. Sekarang Kiai Ganggeng jadi terkejut. Sama sekali ia tak mengira, kalau Pangeran Jayakusuma benar-benar seorang ksatria sakti tak terlawan, ia mencoba menusuk dan menikamkan keris pusaka Caranggesing. Tetapi tidak ada selembar bulu roma Pangeran Jayakusuma yang bisa dirontokkan. Ih! Pantas kamu berani maling seorang puteri. Kamu memang seorang jantan sejati. Tetapi, mengapa kamu bisa ditaklukkan Mapatih Lawah Hijau dengan keris Caranggesing? Padahal aku pun bersenjata keris Caranggesing juga. Pangeran Jayakusuma tertawa sambil menungkas, apa kau bilang? Aku ditaklukkan Lawah Hijau? Sama sekali tidak. Aku ditawan, karena kena tipu muslihat. Kalau kau tak percaya, boleh kalian berdua maju berbareng. Nah, tikamkan Caranggesing ke dadaku sampai kau jera. HM. Benar-benar sombong ksatria ini, pikir Kiai Ganggeng. Kemudian berkata, yang sakti bukan hanya kamu seorang di dunia ini. Tikamkan keris pusakamu ke dadaku. Ingin aku merasakan tuahnya keris pusakamu yang kau agul-agulkan, banggakan. Pangeran Jayakusuma segera menikamkan keris Panubiru. Tetapi keris itu pun tidak mempan. Dengan demikian mereka berdua terus bertempur tak berketentuan. Akhirnya, kedua-duanya mati kehabisan napas. Mapatih Lawah Hijau kemudian membawa Caranggesing kembali menghadap Pangeran Semono. Dengan taksim Pangeran Semono mendengarkan kisah pertarungan antara Pangeran Jayakusuma dengan Kiai Ganggeng. Akhirnya Pangeran Semono berkata, Caranggesing dan Panubiru sebenarnya adalah jodohnya. Sudah barang tentu, mereka yang menggunakan kedua pusaka itu takkan dapat merebut kemenangan. Sekarang kedua pusaka itu telah menemukan jodohnya. Kedua-duanya telah meninggal. Karena itu, ingat-ingatlah pesanku ini. Di kemudian hari, apabila aku telah mekrat, musnah, aku akan mewariskan kedua pusaka itu kepada siapa saja yang berhak mewarisi. Barang siapa dapat memiliki kedua pusaka itu akan kusahkan sebagai ahli waris Tanah Jawa. Karena Tanah Jawa adalah milikku. Bende Mataram dan Jalakorowelang akan pula ikut mengirimkan. Karena itu, pemiliknya akan sakti. Suaranya bagaikan guntur, kegesitannya melebihi kilat, kekuatannya melebihi tenaga raksasa. Dia adalah laksana matahari yang bersinar tunggal di atas persada bumi. Pada zaman dahulu banyak diceritakan tentang musnahnya tokoh-tokoh sakti. Di antaranya Kiai Gede Senggala. Sedangkan Lawah Hijau dikabarkan tetap hidup sepanjang zaman. Sampai di sini, Pangeran Bumi Gede berhenti bercerita. Dengan mata berkilat-kilat ia mencari kesan. Orang-orang terdiam seperti tersekap. Sang Dewa Resi yang bisa berpikir lantas saja dapat menebak maksud Pangeran Bumi Gede. Diam-diam ia memuji kecerdikannya. Tanah Jawa, Bumi Jawa, adalah milikku, pesan Pangeran Semono kepada Mapatih Lawah Hijau, kata Pangeran Bumi Gede mengesankan. Orang tak berhak memperebutkan. Orang tak berhak pula saling berebut. Hanya kepada barang siapa yang dapat mewarisi ketiga pusaka Tanah Jawa, dialah yang berhak memiliki Tanah Jawa sebagai ahli waris.
Tahukah tuan-tuan, di manakah ketiga pusaka kini berada? Mendengar pertanyaan itu, orang-orang mulai sadar. Lapat-lapat mereka mulai bisa menebak maksud Pangeran Bumi Gede. Masing-masing berpikir dalam hati, kiranya dia mengundang orang-orang tertentu untuk diajaknya mencari jejak ketiga pusaka yang telah diciumnya. Tetapi apakah ketiga pusaka itu benar-benar ada di dunia ini? Pangeran Bumi Gede berkata lagi, dengan ketiga pusaka itu, sejarah membuktikan kalau Sutawijaya bisa menumbangkan Arya Penangsang. Dengan ketiga pusaka itulah, mendadak saja Sutawijaya bisa mempunyai pribadi kuat, sehingga orang-orang rela bersujud dan mengabdi padanya. Dengan ketiga pusaka itulah, dia berhasil menjadi pendiri kerajaan Mataram yang tak terkalahkan. Sebagai orang yang berbakti kepada leluhur, kerajaannya yang baru dinamakan Mataram, mengambil alih nama kerajaan Jawa pada zaman dahulu. Ketiga pusaka itu kemudian diwariskan kepada Sultan Agung yang kelak menjadi salah seorang raja yang angker dan keramat. Sayang, pada pertengahan usia, mendadak saja ketiga pusaka itu hilang dari istana. Orang mengabarkan, kalau ketiga pusaka itu dicuri Bupati Madura. Ada pula yang mengatakan, ketiga pusaka itu jatuh ke tangan Belanda. Seorang bupati istana yang lagi bangkrut, berhasil mencurinya dan dijual kepada Gubernur Jenderal Jan Pieters Zoonchun. Benar tidaknya, siapakah yang dapat menerangkan? Tapi menilik gelagatnya, mirip juga. Bukankah Sultan Agung bisa dikalahkan oleh Gubernur Jenderal itu di medan perang Jawa Barat? Bintang istana kerajaan Jawa lantas saja menjadi pudar. Terbitlah kekacauan di mana-mana. Mula-mula pemberontakan Trunojoyo. Lantas peristiwa Pangeran Puger. Dia mendirikan kerajaan baru, Kartasura namanya. Lantas pemberontakan Tionghoa. Belum genap 3 turunan, pecahlah suatu persaingan baru. Kerajaan Yogyakarta berdiri bagaikan matahari kembar. Kini, kedua kerajaan itu menghadapi perpecahan Mangkunegoro. Dan di Yogyakarta, tahukah tuan-tuan sepak terjang Panganotokusumo? Semuanya itu, tidak akan terjadi, apabila salah seorang daripada raja-raja yang bertahta memiliki ketiga pusaka Pangeran Semono pemilik kerajaan Tanah Jawa. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.